Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudita Trialin, NIM 710141807. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang asas-asas dan prinsip-prinsip dari bimbingan dan konseling. Dalam menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling di sekolah, hendaknya mengacu pada asas-asas bimbingan dan konseling, karena pelayanan bimbingan dan konseling adalah pekerjaan profesional. Asas-asas bimbingan dan konseling yaitu ketentuan-ketentuan yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan pelayanan. Asas-asas yang dimaksud yaitu 1. Asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan yaitu asas yang menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan peserta didik yang menjadi sasaran layanan, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain. Guru pembimbing berkewajiban memelihara dan menjaga semua data sehingga kerahasiaannya benar-benar terjamin. 2. Asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan yaitu asas yang menghendaki adanya kesukaan atau kerelaan peserta didik mengikuti, menjalani layanan atau kegiatan yang diperuntukkan baginya. Untuk mencapai keberhasilan pelayanan bimbingan dan konseling harus berlangsung atas dasar sukarela. 3. Asas keterbukaan. Asas keterbukaan yaitu asas yang menghendaki agar peserta didik yang menjadi sasaran layanan atau kegiatan bersikap terbuka dan tidak berpura-pura, baik dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun dalam menerima berbagai informasi dan materi. 4. Asas kegiatan. Asas kegiatan yaitu asas yang menghendaki agar peserta didik yang menjadi sasaran layanan dapat berpartisipasi aktif di dalam penyelenggaraan bimbingan. Hasil usaha layanan bimbingan dan konseling tidak akan berarti bila siswa yang dibimbing tidak melakukan kegiatan dalam mencapai tujuan-tujuan bimbingan. 5. Asas kemandirian. Asas kemandirian yaitu asas yang menunjukkan pada tujuan umum bimbingan dan konseling, yaitu peserta didik sebagai sasaran layanan bimbingan dan konseling diharapkan menjadi individu-individu yang mandiri. 6. Asas kekinian. Asas kekinian yaitu asas yang menghendaki agar objek sasaran layanan bimbingan dan konseling yakni permasalahan yang dihadapi peserta didik dalam kondisi sekarang, bukan kondisi yang pernah dialami pada masa lampau. 7. Asas kedinamisan. Asas kedinamisan yaitu asas yang menghendaki agar isi layanan terhadap sasaran layanan hendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton dan terus berkembang serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya dari waktu ke waktu. 8. Asas keterpaduan. Asas keterpaduan yaitu asas yang menghendaki agar berbagai layanan dan kegiatan bimbingan konseling baik yang dilakukan oleh guru pembimbing maupun pihak lain saling menunjang, harmonis dan terpadukan. Selanjutnya yaitu prinsip. Prinsip merupakan paduan hasil kajian teoretik dan telaah lapangan yang digunakan sebagai pedoman dilaksanakannya sesuatu yang dimaksudkan. Pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar ini sangat penting dan perlu terutama kaitannya dengan kepentingan penerapan di lapangan. Prinsip yang akan dibahas yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Berikut penjelasan mengenai prinsip-prinsip umum bimbingan dan konseling. 1. Prinsip-prinsip umum. A. Bimbingan harus berpusat pada siswa yang dibimbing. B. Bimbingan harus dimulai dengan identifikasi kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan oleh siswa yang dibimbing. C. Bimbingan harus fleksibel sesuai dengan program pendidikan di sekolah yang bersangkutan. Yang kedua, prinsip-prinsip khusus. A. Prinsip-prinsip yang berkenaan dengan sasaran layanan. 1. Bimbingan dan konseling berurusan dengan pribadi dan tingkah laku siswa yang unik dan dinamis. 2. Bimbingan dan konseling memperhatikan sepenuhnya tahap dan berbagai aspek perkembangan siswa. Prinsip-prinsip yang berkenaan dengan permasalahan individu. 1. Bimbingan dan konseling berurusan dengan hal-hal yang menyangkut kondisi mental atau fisik siswa terhadap penyesuaian diri di lingkungannya. 2. Kesenjangan sosial, ekonomi, dan kebudayaan merupakan faktor timbulnya masalah pada siswa.
C. Prinsip-prinsip yang berkenaan dengan program layanan. 1. Program bimbingan dan konseling harus fleksibel disesuaikan dengan kebutuhan siswa, masyarakat, dan kondisi lembaga. 2. Program bimbingan dan konseling disusun secara berkelanjutan dari jenjang pendidikan yang terendah sampai tertinggi. D. Prinsip-prinsip yang berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan. 1. Permasalahan siswa harus ditangani oleh tenaga ahli dalam bidang yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. 2. Kerjasama antar guru BK, guru, dan orang tua amat menentukan hasil pelayanan bimbingan. Cukup sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.